All I can say is you should feel strongly about freedom. There's nothing like freedom. You're brave people. It's a shame what's happened to your country. Your country was a great country. Sepertinya Trump hobi banget ngurusin negara lain setelah menculik Presiden Venezuela, merampas kapal tanker Bella 1 dari Venezuela, ingin menguasai Greenland dan menyerang Kolombia, Meksiko, hingga Iran. Kini ia juga kembali menghasut para warga Iran. Dan saat kalimat itu diucapkan, sebuah garis tipis di dunia internasional resmi terlewati. Jelas Iran yang merasa terancam langsung melaporkannya ke PBB. Tapi kita tahu PBB tidak ada respon. Iran dengan segala kekuatannya langsung menyiagakan diri. Dan ini bukan hanya soal Iran, ini soal cara dunia bekerja hari ini. Karena ketika seorang presiden negara superpower secara terbuka mengancam negara lain, menghasut rakyatnya, dan memberi sinyal perang atas nama kebebasan, lalu tidak ada sanksi, tidak ada pencegahan, tidak ada konsekuensi nyata, maka satu pertanyaan besar, apakah dunia masih diatur oleh hukum atau kita sudah kembali ke hukum rimba? Hari ini Iran memanas, wilayah udara ditutup, internet diputus, militer siaga. Dan dibalik semua itu, bukan hanya konflik regional yang bergerak, tapi tatanan dunia itu sendiri. Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Di saat jalanan Teheran memanas, di saat demonstrasi berubah dari keluhan ekonomi menjadi teriakan politik dan simbol perlawanan, sebuah suara justru datang dari luar negeri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukan menurunkan tensi, tapi meniup api. Melalui media sosial dan wawancara televisi, Trump secara terbuka menghasut warga Iran dan mengancam langsung pemerintahan Teheran. Di Truth Social, Trump menulis, jika Iran menembak dan membunuh demonstran damai secara brutal, Amerika Serikat akan datang menyelamatkan mereka. Kami siap siaga dan siap bertindak. Kalimat itu bukan bahasa diplomasi, itu bahasa perang. Dan tidak berhenti di situ. Dalam wawancara televisi, Trump berbicara langsung kepada rakyat Iran dan menghasutnya melawan pemerintahan. All I can say is you should feel strongly about freedom. There's nothing like freedom. You're brave people. It's a shame what's happened to your country. Your country was a great country. I remember years ago when I was a young real estate developer, friends of mine went to Iran and they did great. They built buildings in Iran. They're still up, barely, by the way, but they're still up. I see pictures of them, apartment houses, and they did very well in Iran. They passed away. They were very successful developers. They were great people. Mostly New York developers, but they went to Iran and they built some pretty good jobs in Iran. And I remember they were saying the people are great. The whole place was great. It was a tremendous market. And now you look at it. Look what's happened. Di satu sisi, ia bicara soal kebebasan. Di sisi lain, ia memberi sinyal bahwa intervensi militer adalah opsi nyata. Bagi Iran, ini bukan simpati. Ini ancaman terbuka. Pemerintah Iran tidak diam. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan surat resmi ke Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan PBB melaporkan pernyataan Trump sebagai tindakan provokatif. Dalam surat tersebut, Iran menegaskan segala upaya untuk menghasut, mendorong, atau melegitimasi kerusuhan internal sebagai dalih intervensi militer merupakan pelanggaran serius terhadap piagam PBB dan hukum internasional. Iran juga memperingatkan secara tegas, Amerika Serikat memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi dari ancaman ilegal ini dan setiap eskalasi berikutnya. Namun, masalahnya satu, tidak ada respon nyata, tidak ada kecaman keras, tidak ada langkah pencegahan. Di tengah kebisuan internasional, Iran membaca satu pesan jelas, tidak ada yang akan menghentikan eskalasi. Maka Iran bersiap sendiri, wilayah udara ditutup, bandara utama dihentikan operasinya, sistem pertahanan udara diaktifkan di berbagai wilayah, internet dan komunikasi diputus, status siaga militer diperluas. Dan dari Beirut, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan pernyataan yang dingin tapi sangat tegas.
Kami tidak menginginkan perang, tetapi kami siap untuk itu. Ia menambahkan peringatan langsung kepada Amerika Serikat dan Israel. Amerika dan Israel telah menguji serangan mereka terhadap Iran, dan strategi ini mengalami kegagalan besar. Jika mereka mengulanginya, mereka akan menghadapi hasil yang sama. Di titik ini, situasi berubah total. Ketika ancaman terbuka dari negara superpower tidak mendapatkan konsekuensi apapun, maka satu pesan berbahaya dikirim ke seluruh dunia. Konflik tidak lagi diselesaikan oleh hukum, tapi oleh kekuatan. Dan inilah pintu menuju hukum rimba yang mulai terbuka lebar. Sebelum dunia fokus ke Iran, sebenarnya presiden paling berbahaya sudah lebih dulu terjadi di Venezuela. Saat Presiden Venezuela disingkirkan, narasi yang dijual ke dunia terdengar indah, demokrasi, kebebasan, rakyat diselamatkan. Tapi yang terjadi setelahnya justru sebaliknya. Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, minyaknya banyak mengalir ke China. Dan itu adalah ancaman strategis bagi Amerika Serikat. Setelah perubahan rezim, Amerika mendapatkan puluhan juta barel minyak Venezuela. Bukan lewat mekanisme pasar besar, melainkan lewat kesepakatan politik. Minyak itu tidak dibayar tunai. Sebagai gantinya, Venezuela diwajibkan membeli produk Amerika. Inilah wajah kolonialisme modern, tanpa penjajahan terbuka, tapi dengan ketergantungan penuh. Lalu muncul pertanyaan penting. Kenapa Amerika melakukan semua ini? Jawabannya sederhana, utang dan energi. Amerika Serikat adalah negara dengan utang terbesar di dunia. Untuk menjaga dominasinya, AS butuh kontrol atas energi dan wilayah strategis. Dan di titik inilah Iran kaya minyak dan gas, dan secara geografis berada di posisi paling ideal di Timur Tengah. Dulu Iran bahkan pernah menjadi sekutu dekat Amerika sebelum revolusi 1979. Artinya Iran bukan sekedar musuh, Iran adalah wilayah strategis yang lepas dari kendali. Dan kasus Venezuela mengirim pesan berbahaya ke dunia. Jika menjatuhkan satu negara berdaulat dianggap sah, maka tidak ada negara yang benar-benar aman. Iran hari ini bukan lagi soal demo semata. Iran adalah bab berikutnya dari dunia yang mulai meninggalkan hukum dan kembali ke hukum rimba. Apa yang terjadi di Iran dan Venezuela bukan kasus tunggal. Ini adalah pola global. Di berbagai belahan dunia, kekuatan mulai menggantikan hukum. Rusia menyerang Ukraina atas nama keamanan dan sejarah. China menekan Taiwan dan Laut China Selatan atas nama kedaulatan. Thailand menyerang Vietnam dan Israel menggempur Palestina atas nama sejarah. Amerika Serikat menekan Venezuela dan Iran atas nama demokrasi, kebebasan, dan keamanan. Alasannya berbeda-beda, tapi polanya sama. Yang kuat bertindak, yang lemah menerima akibat. Institusi internasional masih ada, tapi tidak lagi menakutkan. Hukum internasional masih tertulis, tapi mudah diabaikan. Dan ketika ancaman terbuka tidak punya konsekuensi, maka dunia resmi masuk ke fase berbahaya, bukan lagi rule-based order, melainkan power-based order. Inilah yang disebut kembalinya hukum rimba. Di tengah eskalasi global ini, satu fakta menjadi semakin jelas. Institusi dunia kehilangan taringnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima laporan, menggelar rapat, mengeluarkan pernyataan, tapi tidak menghentikan apapun. Sementara NATO, yang selama ini mengklaim sebagai penjaga stabilitas, terlihat kuat secara militer, namun rapuh secara moral. Ketika negara kuat melanggar aturan, tidak ada hukuman nyata, dan ketika tidak ada hukuman, aturan berhenti bermakna. Di titik inilah kita masuk fase yang pernah terulang dalam sejarah. Investor dan sejarawan ekonomi Ray Dalio menyebutnya sebagai The Big Cycle. Setiap imperium besar selalu runtuh dengan pola yang mirip. Utang menumpuk, uang dicetak berlebihan, ketimpangan melebar, konflik eksternal dijadikan jalan keluar. Perang bukan lagi kegagalan sistem, melainkan alat untuk menunda keruntuhan. Venezuela, Iran, dan konflik global hari ini bukan anomali. Mereka adalah gejala dari sistem lama yang sedang sekarat. Dan ketika sistem runtuh, yang tersisa bukan hukum, melainkan kekuatan.
Di dunia yang mulai kembali ke hukum rimba, satu hal jadi jelas. Kedaulatan tidak lagi dijamin oleh hukum, tapi oleh kekuatan. Presiden Venezuela menunjukkan bahwa sumber daya bisa menjadi alasan intervensi. Iran hari ini membuktikan bahwa ancaman bisa datang lewat hasutan, bukan lewat deklarasi perang. Dan ini seharusnya jadi peringatan serius bagi negara manapun termasuk Indonesia. Di era lama, hukum internasional adalah pelindung. Di era baru ini, hukum seringkali hanya jadi hiasan. PBB masih berdiri, aturan masih tertulis. Tapi ketika yang kuat melanggar tanpa konsekuensi, maka dunia sedang memberi contoh yang salah. Dan pesan itu sederhana, tapi berbahaya. Yang kuat bebas bertindak, yang lemah harus bersiap. Inilah titik di mana dunia berada sekarang. Bukan di ambang perubahan kecil, tapi di pergeseran tatanan global. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, melainkan siapa yang siap bertahan di dunia yang kembali diatur oleh kekuatan bukan hukum.